Nah, baiklah teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang matematika, yaitu tentang pecahan senilai. Bagaimana cara kita untuk menentukan pecahan senilai. Semuanya bisa melihat kan apa yang Ustadz Pandu share di sini? Bisa? Kalau bisa, acukan jarinya. Bisa? Bisa melihat? Oh, bisa. Bagus. Baiklah. Kita hari ini akan mempelajari tentang pecahan senilai dan bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Nah, cara mencari pecahan senilai. Yang pertama, kita bisa dengan menggunakan yang namanya garis bilangan. Seperti apa toh contohnya garis bilangan itu? Diperhatikan dulu di dalam gambar yang tampil di situ. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan. Garis bilangan itu antara sampai dengan 1. Kalau yang Ustadz tampilkan di sini. Yang baru gabung silahkan menyimak penjelasan dari Ustadz Pandu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara mencari pecahan senilai. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan garis bilangan. Garis bilangan itu apa toh? Garis bilangan itu seperti yang ada di depan teman-teman semuanya. Di situ ada bilangan 0 sampai dengan 1. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui pecahan senilai dengan garis bilangan? Caranya, ini Mbak, dari 0 ini kan ada di sebelah kiri teman-teman atau sebelah kanan teman-teman ada angka 0 di sana. Kalau dari 0 ke 1 yang jadi garis bilangan yang paling atas itu adalah 1. 0 sampai dengan 1 itu tengah-tengahannya adalah setengah. Setengah 1. Itu kalau garis bilangan yang pertama, yang angka 1. Bagaimana dengan angka 2? Kalau angka 2 berarti di antara 0 dan 1 itu juga ada 2 bilangan di sana. Yaitu bilangan apa saja? Dari 0. Terus 1/3, 2/3 sampai 1. Ini yang bilangan 3. Kalau bilangan 2 berarti 0 terus 1/2. Kalau 2 nggak bisa. 2 nggak bisa, berarti langsung ke 3. Setelah 3 di sini ada bilangan 4. Bilangan 4 itu dari 0 sampai 1, di sana ada 3 bilangan pecahan, yaitu bilangan 1/4, 2/4, 3/4, sampai dengan 1. Itu yang keempat. Terus yang 5. Di bawahnya lagi itu kan ada angka 5. Angka 5 dari 0 sampai 1 itu kan dari 0, terus 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, sampai 1. Jadi seperti apa ya, gunung. Kalau dari penyebutnya, pembilang penyebutnya 2 tadi, kalau penyebutnya 2, berarti di antara 0 sampai 1 itu ada 1. Ustadz ulangi dari awal dulu. Dari 0 sampai 1 itu ada 1 pecahan di sana. Kalau penyebutnya 3, yang penyebut 3, antara 0 sampai 1, di sana ada 2 bilangan pecahan, yaitu 1/3 dan 2/3. Untuk yang penyebutnya 4, di antara 0 sampai 1 itu ada 3 pecahan, yaitu 1/4, 2/4, dan 3/4. Selanjutnya, untuk yang penyebutnya 5, di sini penyebutnya 5. Dari 0
sampai 1 untuk yang penyebutnya 5, yaitu di antara 0 sampai 1 itu ada 4 pecahan di sana, yaitu 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Di penyebut yang ke-6, jika penyebutnya 6, antara 0 sampai 1, itu di sana ada 5 bilangan pecahan, yaitu bilangan 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Untuk yang penyebut 7, yang penyebutnya 7, antara 0 sampai 1, itu ada 6 pecahan, yaitu 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, sampai 1. Dan yang terakhir untuk yang bilangan per 8 atau penyebutnya 8, penyebutnya angka 8. Di penyebut angka 8 di antara 0 sampai 1 di sini ada 7 bilangan pecahan. Apa saja itu? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Itu untuk mencari pecahan senilai dari apa itu tadi? Berbagai pecahan penyebut tadi. Kita bisa tarik di sini. Teman-teman bisa melihat garis-garis seperti di paling atas ini. Di paling atas ini ada pecahan 1/2 atau setengah. Nah, yang senilai yang mana? Kita tarik ke bawah, dari atas ke bawah. Yang sejajar, yang menyentuh garis 1/2 ke bawah, itu adalah pecahan nilai dari 1/2. Berarti ada berapa pecahan senilai setengah atau 1/2 itu? Di sana ada pecahan 2/4. Ada pecahan 2/4. Ada 2/4. Terus ada 3/6. Lalu ada 4/8. Kita lanjut ke yang penyebutnya 3. Di situ ada 1/3 dan 2/3. Untuk yang 1/3, bilangan senilai dari pecahan 1/3 itu ada, coba ada berapa teman-teman? Yang sejajar dengan garis 1/3. Di situ ada bilangan 2/6. Lalu yang 2/3 itu yang 4/6. Itu adalah bagaimana cara mencari pecahan senilai dengan garis bilangan. Yang kedua, ini di sini ada contohnya yang apa itu? Penyebutnya sampai 6 saja. Tadi kan sudah. Lalu kita lanjutkan cara yang kedua untuk mencari pecahan senilai. Kita bisa menggunakan yang namanya mengalihkan pembilang dan penyebut. Bagaimana caranya untuk mengalihkan pembilang dan penyebut? Coba diperhatikan gambarnya di sini. Di sini Ustadz sudah memiliki sebuah gambar. Coba diperhatikan dulu. Di situ ada bilangan setengah. Yang pertama, ada bilangan setengah. Bagaimana caranya mengalihkannya? Semisal pembilangnya kita kalikan dengan angka 2. Berarti penyebutnya juga kita kalikan dengan angka 2. Jadi antara pembilang dan penyebut pengaliannya itu sama, tidak berbeda. Di sini contohnya 1/2 dikali 2. Yang pertama itu
Berarti 2/4 hasilnya. Hasil dari 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Dan seterusnya, jika kita mau mengalikannya dengan 3 juga bisa. Kita kalikan dengan 4 juga bisa. Kita kalikan dengan angka 6 itu juga sama saja, itu bisa. Yang penting apa? Antara pembilang dan penyebut perkaliannya sama. Baiklah, di sini Ustadz memiliki sebuah contoh. Contohnya, tentukan pecahan senilai dari 4/12. Diperhatikan dulu semuanya. Bagaimana caranya untuk mencari pecahan senilai dari 4/12? Bagaimana caranya? Cara yang kedua, kita gunakan cara yang kedua tadi, karena Ustadz baru membahas yang kedua ini. Caranya, kita tulis lagi, dari 4/12 dikalikan 2. Jadi, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali dengan angka 2. Dapat kita jawab di sini, 4 kali 2 sama dengan 8. 12 kali 2 sama dengan 4. Sampai sini apa yang Ustadz sampaikan sudah paham dengan apa itu? Menentukan pecahan senilai dengan perkaliannya. Sudah? Sudah. Karena ini sebenarnya sudah kita apa itu? Kita pelajari di kelas 2 dan kelas 3 kemarin untuk mencari pecahan senilai. Kita lanjutkan untuk yang cara ketiga. Nah, cara ketiga ini teman-teman, kita bisa membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama dengan yang perkalian tadi. Semuanya kalau mau dikalikan berarti yang mengalikan itu bilangannya sama. Kalau mau dibagi berarti untuk yang membagi itu bilangannya juga sama. Nah, contohnya di sini 2/4 lagi. Bagaimana caranya? Jika dengan pembagian, berarti 2/4 ditulis, 2-nya dibagi 2, 4-nya dibagi 2, sama dengan ketemunya 1/2. Bagaimana dengan 3/6? Nah, contoh-contoh yang Ustadz berikan di sini, semuanya kan di sini semisal penyebutnya, pembilangnya 3, berarti dibagi dengan 3. Pembilangnya 4 dibagi dengan 4. Pembilangnya 6 dibagi dengan 6. Apakah bisa dibagi dengan yang bilangan yang lain? Bisa apa tidak? Menurut teman-teman bisa apa tidak? Nah, tentunya bisa. Semisal di sini ada bilangan 6/12. Coba dilihat di sebelah kanan pojok. Di situ kan ada bilangan pecahan 6/12. Nah, dari 6/12 itu selain dibagi 6, di sini kan Ustadz contohnya dibagi dengan angka 6 semua. Selain dibagi dengan angka 6, kita juga bisa membaginya dengan angka 6 dibagi 3, bisa apa tidak? Bisa kan? Kita bisa membaginya dengan angka 3. Semisal 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Berarti ketemu tadi 2/4. Selain dibagi dengan angka 6. Nah, contohnya di sini Ustadz memiliki sebuah contoh lagi. Contohnya yaitu tentukan pecahan senilai dari 6/9. Coba teman-teman di depannya sudah menyiapkan apa itu? Bukunya masing-masing kan? Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba sekarang teman-teman cari pecahan senilai dari bilangan 6/9 dengan cara apa itu tadi? Pembagian. Dengan cara dibagi. Ustadz kasih waktu 5 detik dari sekarang. Yuk. Ustadz hitung mundur ya. 5, 3, 2, 1.
Coba, sudah selesai? Kalau sudah selesai nanti ditunjukkan ke kameranya. Ustadz tanya satu persatu nanti. Jawabannya? Ya, jawabannya nanti ditunjukkan di kamera. Sambil disebutkan. Nomor 3. Coba sekarang dari Mbak Kezia dulu. Berapa Mbak Kezia? Jawabannya Mbak Kezia? 3. 2/3. Jawabannya dari Mbak Kezia. Sekarang Mbak Faye. Mbak Faye kemana ini? Coba pekerjaannya Mbak Faye sudah selesai? Belum. Belum. Mas Yo? Mas Rasya sudah selesai Mas Rasya? Sudah selesai? Belum. Mbak Aisyah? Belum, Pak. Mas Rasya Kusuma? Belum. Rasya Kusuma? Sudah selesai Mas Rasya? Belum. Belum. Contoh halaman berapa? Kenapa? Halaman berapa? Halaman. Oh, untuk materinya. Ya, di buku tadi. Ini ada gangguan sedikit. Bentar dulu ya. Oh, 3 kali 2. Nah ini tadi kan untuk pertanyaannya, bagaimana caranya menentukan pecahan nilai dengan menggunakan cara pembagian. Kalau cara perkalian, insya Allah semuanya sudah paham semua. Nah, untuk materinya di buku bisa teman-teman nanti kalau masih kurang paham atau masih mau melihat catatan, itu nanti bisa dibuka di halaman dari halaman 15. Di sini di halaman 15 teman-teman bisa melihat semua materinya, dari materi awal tadi menentukan pecahan dengan menggunakan apa itu tadi, garis bilangan, terus menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian dan juga pembagian. Di halaman 15 teman-teman di sini bisa melihat semuanya bagaimana caranya. Tapi nanti kalau masih belum paham, bisa memutar lagi video dari kegiatan Zoom hari ini di YouTube-nya Ustadz Pandu. Insya Allah nanti akan Ustadz share di YouTube-nya Ustadz Pandu. Coba sekarang kita lihat ya teman-teman, bagaimana caranya untuk menentukan pecahan senilai dari 6/9. Semuanya diperhatikan dulu. Caranya seperti ini. Bentar, ini Dilihatin nanti. Nah, kita sama-sama bagi dengan bilangan 3. Di situ, berarti 6 dibagi 3, 9 dibagi dengan 3. Ketemunya 6 dibagi 3 sama dengan 2 dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Itulah bagaimana caranya untuk menentukan pecahan senilai dari 6/9 dengan menggunakan pembagian. Jadi kita gunakan pembagian di situ. Pembagiannya Kan tadi yang perkalian sudah. Ustadz ulangi dari perkalian dulu.
Kalau yang perkalian tadi kan caranya semisal di sini mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Caranya dikalikan dengan bilangan yang sama saja. Semisal pecahannya 1/2, kita bisa dikalikan dengan 2, bisa dikalikan dengan 3, bisa dikalikan dengan 4, bisa dikalikan dengan 5, bisa dikalikan dengan 6. Itu untuk mencari pecahan senilai dengan menggunakan cara perkalian. Nah, untuk yang contohnya tadi, di sini kan Ustadz punya sebuah contoh. Contohnya 4/12. Bagaimana caranya tadi? Tinggal kita apa itu? Kita kalikan saja. Jadi 4 dikali 2, 12 dikali 2 sama dengan 8/24. Nah, karena ini waktunya sudah ada peringatan running out of time. Jadi ada waktu 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Ustaz langsung saja jelaskan untuk yang ini tadi sudah, yang menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian tadi sudah. Berarti untuk pembelajaran matematika hari ini sudah selesai. Nanti teman-teman bisa mengerjakan, ada sebuah latihan. Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah link untuk pengerjaan tugas matematika. Jadi nanti teman-teman bisa mengerjakannya untuk tugas matematikanya. Ini stop share dulu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran matematika hari ini, karena waktunya sudah selesai, ada waktu 15 menit, bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan latihan soal yang akan Usmel kirim di grup kelasnya masing-masing. Nanti dikerjakan ada 10 soal, itu cuma pilihan ganda, tapi harus dikerjakan di buku tugasnya juga. Coret-coretannya bisa dikerjakan di buku tugas matematikanya. Mungkin hari ini cukup sekian ya teman-teman ya. Ustadz ambil gambarnya dulu. Nah, untuk hari ini cukup sekian untuk pembelajaran matematika. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dari Ustadz sekian. Selamat mengerjakan tugas dari matematika, tugas dari Ustadz nanti. Ustadz akhirin dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman bisa melihat di kelasnya sudah Usmel kirimkan apa belum untuk tugasnya. Tadi pasti kita nanti untuk tugas matematika hari ini kita mengerjakan di sisa waktu ini sebelum pembelajaran Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ada tambahan? Nggak ada, keberebekan Pak tukang. Iya sih. Terlalu tidak kondusif kalau di sini. Enggak, teman-teman kelas 4A, misal kalau ini tadi belum paham, Ustadz pandunya dikejar ya. Jangan malu-malu bertanya. Ya. Dikejar Ustadznya sampai benar-benar paham. Oke? Oke. Apa? Oke, Us. Ya. Oke, Us. Nanti kalau karena kan kondisi di sini ada banyak tukang. Di belakangnya Ustadz di sini lagi mengerjakan kelas teman-teman semua. Kelas 4. Jadi apa itu suasananya masih kurang kondusif untuk pelajaran daring seperti ini. Nah, untuk itu ada pelatih sama Uskavita. Uskavita mau Uskavita apa Serina tadi? Asita. Oh, Uskavita. Nah, pembelajaran matematika hari ini Ustadz akhiri. Selamat mengerjakan tugas dari Ustadz. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan pandemi ini segera berakhir. Kita tetap muka di Alisman Surakarta. Dan jangan menyerah
Jangan berputus asa karena ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.